Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih. Target 93% listrik Aceh pulih pada akhir pekan lalu ternyata belum tercapai. Bahlil mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana longsor dan banjir bandang, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan sektor energi di wilayah Aceh agar semua wilayah terdampak dapat teraliri listrik seperti semula. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya. Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Aceh pada akhir November lalu. Saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya sehingga terjadi pemadaman bergilir. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan Aceh akibat bencana longsor dan banjir yang melanda pada akhir November lalu. Kondisi tersebut membuat proses perbaikan membutuhkan waktu lebih panjang karena adanya berbagai hambatan teknis. Adapun salah satu kerusakan yang paling signifikan adalah transmisi antara Biren dan Arun, di mana terdapat 6 tower transmisi yang roboh tersapu banjir. Bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri ESDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Darmawan menambahkan saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya. Namun kapasitasnya terbatas yang membuat Banda Aceh harus mengalami pemadaman secara bergilir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatera. Namun Mensos menggarisbawahi bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi itu sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Maraknya aksi penggalangan dana atau pendonasi untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh berbagai pihak termasuk artis dan influencer mendapat sorotan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut. Menurutnya perlu izin sebelum membuka donasi, di mana izin tersebut dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidaklah rumit. Mensos mengungkapkan jika di tingkat nasional harus meminta izin dari Kementerian Sosial dan untuk tingkat kota kabupaten bisa melalui dinas sosial setempat. Untuk penggalangan dana skala besar juga harus ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan rincian penggunaan uang donasi. Misalnya dana di atas 500 juta harus menggunakan auditor. Terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional
ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Mensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi aturan izin penggalangan dana agar kegiatan sosial demi membantu sesama bisa berjalan tertib dan terarah. Sebelumnya ramai di masyarakat donasi miliaran rupiah yang dikumpulkan relawan dinilai lebih bergaung dan membuat DPR gerah. Dalam rapat di Komisi 1, DPR RI meminta Komdigi lebih aktif memviralkan langkah pemerintah menangani bencana. Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kata-kata si paling-paling akhirnya viral di media sosial dan menuai kecaman netizen. Netizen ramai-ramai mengomentari tanggapan anggota DPR Komisi 1 Endi Patwijaya. Tidak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Siapa nih? Ngomongnya kayak orang tidur sore, bangun maghrib kaget. Dia panas kayak lagi ngeliat tetangga beli TV baru. Setuju sih, emang negara duluan hadir di sana. Tapi kan buat nebangin pohon. Aduh. Ya kalau negara nyumbang triliunan mah ya kewajiban. Nggak hebat itu mah biasa aja. Kalau hebat tuh nggak banjir, tuh baru hebat. Kok bisa nganggap rakyat saingan? Sedih banget ya bayar pajak buat ngegaji orang kayak gitu. Tapi ada tugas lain yang bisa dilakukan yang lebih besar dampaknya, kayak oke, saya akan buka list perizinan selama saya menjabat untuk contoh bla 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 agar penanganan bla 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 bla. Hup, baru bawa karung, nggak ada yang marah. Oke, saya dari DPR, saya akan mengajak teman-teman untuk mengevaluasi ini perusahaan saya bagaimana. Apakah dia sudah benar, apakah bla 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 bla. Hop,
baru pakai rompi. Nggak ada yang sebel, nggak ada. Ini jadi bukan soal ini harus diamplifikasikan lebih jauh, harus disebarin lebih luas ya, jangan. Itu mah nanti solusinya pakai buzzer lagi. Tapi soal inti pesannya Pak, ini jangan bete sama relawan lain yang lebih viral, jangan. Hilang mental monopoli banget ya. Niat tulus, ngebantu, ngadain donasi, malah dibilang sok paling-paling. Grup Heri Irwandi dapat 10 miliar, ada yang dapat 4 miliar. Apa kabar gua? Cuman dapat 10 juta. Apa kabar teman-teman yang bisa donasi 5.000, 10.000? Saking pedulinya, walaupun nggak punya duit tetap donasi. Sok paling-paling banget. Semua rakyat Indonesia sok paling-paling ini Pak, berarti Pak.